kelas C, jurusan Pendidikan Khusus. Kami akan membawakan materi yang berjudul Mampu Mengembangkan Program Khusus, Prinsip Pengajaran dan Tujuan Khusus Anak Tunanetra. Sebelum memulai ke pembahasan materi, terlebih dahulu saya sebagai moderator akan memperkenalkan diri dan juga anggota kelompok saya. Saya Apriliani Safitri JS sebagai pemateri pertama, teman kelompok saya yang bernama Mufariko sebagai pemateri kedua, dan juga Ivana Amelia Likoelangi sebagai pemateri ketiga. Tujuan pendidikan bagi anak tunanetra. Yang pertama adalah agar anak tunanetra mampu memahami jenis ketunaannya dan dapat menerima keadaannya. Kedua, agar anak tunanetra menyadari bahwa mereka merupakan anggota masyarakat dan warga negara dengan hak dan kewajiban yang sama dengan warga negara lainnya. Ketiga, agar anak tunanetra mampu berusaha dan berjuang untuk keperluannya sendiri. Keempat, agar anak tunanetra mempunyai keterampilan dan pengetahuan sesuai dengan kemampuannya sehingga dapat mencari nafkah sendiri. Kelima, agar anak tunanetra dapat bergaul dengan masyarakat tanpa harus merasa rendah diri dan canggung. Selanjutnya, terdapat prinsip-prinsip pengajaran bagi anak tunanetra. Prinsip pertama adalah prinsip totalitas. Prinsip ini memiliki arti keseluruhan atau keutuhan. Prinsip kedua adalah prinsip keperagaan, di mana prinsip ini sangat dibutuhkan dalam menjelaskan suatu konsep baru kepada siswa. Prinsip yang ketiga adalah prinsip berkesinambungan. Prinsip ini juga sangat dibutuhkan oleh anak tunanetra. Maksud dari prinsip ini seperti suatu mata pelajaran yang harus bersifat berkesinambungan dengan mata pelajaran yang lain. Prinsip yang keempat adalah prinsip aktivitas. Prinsip ini memiliki arti yang sangat penting dalam kegiatan belajar mengajar. Melalui prinsip ini, murid dapat memberikan respon terhadap stimulus yang diberikan. Prinsip yang terakhir adalah prinsip individual. Prinsip individual ini memiliki arti suatu pengajaran yang memperhatikan perbedaan individual anak seperti keadaan anak, bakat, dan kemampuan masing-masing pada anak. Beberapa contoh alat dan bentuk pengajaran yang termasuk ke dalam prinsip-prinsip tadi ialah penggunaan huruf braille, gambar timbul, benda model, dan benda nyata. Adapun dari media suara yaitu tape recorder dan peranti lunak atau software. Di sekolah SLB bagian A, aktivitas tunanetra dibantu dengan pelajaran mengenai orientasi dan mobilitas. Materi selanjutnya yaitu menganalisa program pengajaran huruf braille. Dalam proses menganalisa program pengajaran huruf braille, terdapat dua pengajaran yaitu strategi yang dilakukan dan metode pembelajaran latihan. Strategi yang dilakukan adalah strategi pembelajaran untuk membaca dan menulis braille permulaan. Strategi ini merupakan rekayasa dan rencana yang cermat. Untuk proses interaksi antara peserta didik tunanetra dan lingkungannya, dan juga untuk proses penciptaan sistem lingkungan yang merupakan seperangkat peristiwa yang dirancang untuk mendorong, menggiatkan, mendukung, dan memungkinkan terjadinya peserta didik tunanetra belajar membaca dan menulis braille permulaan, sehingga dapat terjadi perubahan perilaku pada peserta didik, seperti memiliki kecakapan dalam membaca dan menulis braille. Selanjutnya, metode pembelajaran latihan. Metode yang digunakan dalam pembelajaran membaca dan menulis braille ini adalah metode ceramah dan tanya jawab yang dilaksanakan secara serentak dengan metode peragaan atau demonstrasi. Selain penggunaan metode tersebut, guru juga dapat menggunakan metode latihan. Materi selanjutnya adalah menganalisa program pengajaran orientasi dan mobilitas. Orientasi yang dimaksud adalah penggunaan indera yang masih berfungsi
untuk mengetahui tanda, isyarat, benda, dan orang di lingkungan yang akan menjadi peta mental tentang lingkungan. Selanjutnya, mobilitas. Mobilitas yang dimaksud di sini adalah kemampuan berpindah tempat dari satu tempat menuju ke tempat yang lain secara aman dan efisien. Selanjutnya, pembelajaran orientasi dan mobilitas untuk anak-anak tunanetra, yang merupakan program khusus yang bertujuan agar anak-anak dapat menguasai konsep-konsep penting yang diperlukan seperti melakukan perjalanan mandiri baik di dalam maupun di luar ruangan. Berikutnya, penguasaan keterampilan orientasi dan mobilitas yang harus diajarkan sejak dini agar anak-anak tunanetra bisa secara mudah, aman, dan efektif di lingkungannya. Yang terakhir adalah alat yang dipakai dalam membantu proses mobilitas adalah tongkat yang memiliki jenis berbagai macam yang dikhususkan untuk anak tunanetra. Salah satunya ialah tongkat yang dapat dilipat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahriko. Di sini saya sebagai pemateri kedua. Baik, langsung saja kita masuk ke materinya. Materinya yaitu metode analisa atau penelitian program pengajaran orientasi dan mobilitas. Di sini ada beberapa poin. Poin yang pertama yaitu penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian melibatkan satu guru orientasi dan mobilitas dan peserta didik tunanetra. Yang kedua, sifat dari penelitian ini adalah deskriptif. Metode deskriptif menggambarkan keadaan subjek atau objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Selanjutnya, teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Yang keempat, reduksi data dilakukan dengan memilah data dari wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan disesuaikan dengan pertanyaan penelitian. Yang kelima, penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi. Yang keenam, penarikan kesimpulan dilakukan dengan mengklasifikasikan data yang dianalisis dengan pertanyaan penelitian serta pemberian pemaknaan. Materi selanjutnya yaitu menganalisa program pengajaran matematika untuk anak tunanetra. Di sini ada 4 poin. Poin yang pertama yaitu perkembangan pendidikan matematika merupakan sesuatu yang dinamis dan memerlukan penyikapan yang tepat sesuai dengan perkembangannya. Yang kedua, pembelajaran matematika bagi tunanetra merupakan kegiatan yang dirancang untuk mendorong, memotivasi tunanetra dalam mempelajari matematika, sehingga terjadi perubahan perilaku atau keterampilan matematika tunanetra ke arah yang lebih baik. Yang ketiga, pembelajaran matematika bukan hanya pada keterampilan berhitung, tetapi dalam matematika dipelajari materi seperti pecahan, garis, tabel, bangun datar, pengukuran, dan lainnya. Dan yang terakhir, poin yang keempat, materi-materi yang membutuhkan alat bantu yang harus bersifat faktual dan bersuara. Contohnya adalah penggunaan tulisan braille, gambar timbul, benda model nyata, sedangkan media yang bersuara adalah tape recorder, radio, dan lain sebagainya. Adapun metode yang digunakan yaitu metode analisa atau penelitian program pengajaran matematika. Yang pertama, penelitian ini termasuk penelitian dengan pendekatan studi kasus. Yang kedua, subjek penelitian ini adalah guru dan siswa tunanetra. Yang ketiga, data dalam penelitian ini adalah data mengenai strategi guru dalam mengajarkan matematika kepada siswa tunanetra. Yang keempat, sumber data dalam penelitian ini adalah rekaman pembelajaran materi dan catatan lapangan selama observasi berlangsung, serta transkrip wawancara dengan subjek penelitian. Yang kelima, teknik pengambilan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi dan wawancara. Yang keenam,
Instrumen utama pada penelitian ini adalah peneliti sendiri yang bertujuan untuk mencari dan mengumpulkan data secara langsung dari sumber data. Yang ketujuh, instrumen bantu dalam penelitian ini adalah pedoman observasi dan kamera video. Yang kedelapan, analisis data hasil penelitian dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dan yang terakhir, kesimpulan yang diperoleh melalui analisis data tersebut dijadikan pedoman untuk menyusun rekomendasi dan implikasi. Selanjutnya, menganalisa program pengajaran pendidikan jasmani. Pendidikan jasmani merupakan suatu proses seseorang yang normal atau berkebutuhan khusus sebagai individu maupun anggota masyarakat yang dilakukan secara sadar dan sistematik melalui berbagai kegiatan dalam rangka memperoleh kemampuan dan keterampilan jasmani, pertumbuhan, kecerdasan, dan pembentukan watak. Pendidikan jasmani yang diperuntukkan untuk menyiapkan generasi sehat bagi mereka yang menyandang kebutuhan khusus seringkali harus mengalami penyesuaian dalam khasanah keilmuan bidang olahraga maupun khasanah keilmuan bidang kepelbean atau pendidikan luar biasa. Penyesuaian seluruh kegiatan atau komponen pendidikan jasmani tersebut dikenal dengan pendidikan jasmani adaptif. Dan pendidikan jasmani adaptif adalah pendidikan jasmani yang diadaptasikan atau disesuaikan dengan kondisi anak berkebutuhan khusus. Metode analisa atau penelitian program pengajaran pendidikan jasmani bagi anak tunanetra. Pengumpulan informasi atau penelitian lapangan. Melakukan analisis terhadap informasi yang telah dikumpulkan. Mengembangkan produk awal atau draft model. Validasi ahli dan revisi. Uji coba lapangan skala kecil dan revisi. Uji coba lapangan skala besar dan revisi. Pembuatan produk final. Contoh pendidikan jasmani atau olahraga untuk anak tunanetra: atletik, renang, tenis meja, catur, goalball, futsal, bowling, voli duduk, dan judo. Menganalisa program pengajaran pendidikan ilmu pengetahuan alam. Pemilihan media dan metode dalam pembelajaran IPA untuk anak tunanetra didasarkan kebutuhan belajar dengan kemampuan kepekaan inderawi melalui perabaan tangan. Secara anatomis, tangan anak tunanetra sama dengan tangan anak yang lainnya. Tangan anak tunanetra sebagai indera peraba akan lebih peka daripada anak awas atau normal, karena terbiasa digunakan untuk membedakan apa yang diraba atau menangkap makna dari apa yang dirabanya. Metode analisa atau penelitian program pengajaran pendidikan ilmu alam bagi anak tunanetra. Penelitian kualitatif atau melalui pendekatan studi kasus terpandang tunggal. Memperoleh data-data dan dari sumber yang diteliti. Sumber data tambahan berupa dokumen. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumen. Memaparkan hasil penelitian. Demikian pemaparan materi